Resep yang pertama, kali ini aku akan memasak tumis bunga bawang. Bisa untuk sarapan, bisa juga untuk makan malam. Yuk langsung aja disimak videonya. Ini aku gunakan satu ikat kecil bunga bawang. Ini aku beli cuma Rp2.000. Selanjutnya bunga bawang ini dipotong. Untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera. Setelah bunga bawang dipotong semuanya, selanjutnya kita sisihkan. Untuk bumbunya ini aku gunakan 3 siung bawang merah diiris tipis. Kalau masak tumis aku sukanya bumbunya diiris, tapi kalau kalian sukanya bumbunya dihaluskan juga boleh. Setelah bawang merah diiris semua, selanjutnya kita sisihkan dulu. Lalu ini aku gunakan 1 siung bawang putih. Bawang putihnya juga diiris tipis. Setelah bawang putih diiris semua, kita sisihkan. Lalu aku gunakan 1 biji cabai merah besar. Cabai merahnya diiris serong. Kalau suka pedas boleh ditambah cabai rawit. Panaskan minyak goreng secukupnya. Masukkan dahulu bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aroma harumnya juga udah keluar. Selanjutnya masukkan bunga bawang yang sudah dipotong, tapi sebelumnya jangan lupa untuk dicuci dulu ya. Selanjutnya digongsreng sebentar. Lalu masukkan cabai, aduk lagi. Lalu sisihkan ke samping. Selanjutnya masukkan 1 butir telur ayam. Lalu diaduk-aduk hingga telurnya ini menjadi telur orek. Dan diaduk menjadi satu dengan bunga bawang. Sebelum dikasih bumbu, tambahkan sedikit air kira-kira 50 ml supaya bumbunya bisa menyatu. Tambahkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh garam, lalu tambahkan saus tiram kurang lebih 1 sendok teh. Aduk hingga bumbu tercampur merata dan masak hingga airnya habis. Setelah air habis, tumis bunga bawang udah jadi. Lalu matikan api. Siapkan piring, tuang ke atas piring. Ini enak banget loh dimakan sama nasi yang masih hangat. Udah nggak perlu pakai lauk lagi. Resep yang kedua, kali ini aku akan memasak tumis ayam suwir kemangi. Pedes gurih, bisa untuk bekal sekolah, bisa untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Yuk langsung aja disimak videonya. Ini aku gunakan ayam bagian dada, udah aku rebus dan udah aku suwir. Ini aku pakai separuh dada, karena ayam kampung jadi dagingnya cuma sedikit. Kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya ada 5 siung bawang merah diiris tipis. Supaya masaknya lebih praktis, bumbunya cuma diiris-iris aja. Setelah bawang merah diiris, selanjutnya kita sisihkan dulu. Ini aku gunakan 1 siung bawang putih, ukurannya besar, diiris tipis juga. Kalau bawang putihnya ukuran kecil, bisa dikasih 2 atau 3 siung. 1 biji cabai merah besar diiris serong. 3 biji cabai rawit merah diiris serong. Kalau suka pedas, cabai rawitnya boleh ditambah. 1 buah tomat merah dipotong kotak. Misalkan punya tomat hijau, boleh ditambah tomat hijau. Panaskan minyak goreng secukupnya, masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aroma harumnya juga udah keluar. Selanjutnya masukkan cabai. Tumis kembali hingga cabainya layu. Setelah cabai layu, masukkan ayam suwir. Diaduk lagi. Tambahkan 50 ml air, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh garam.
Kalau suka boleh tambah gula, boleh tambah micin. Aduk kembali. Selanjutnya masukkan tomat. Masukkan juga daun kemangi. Tumis kembali hingga daun kemangi layu. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Setelah tomat dan kemangi layu, airnya juga sudah habis. Tumis ayam suwir kemangi udah jadi, lalu matikan api. Pindahkan ke piring saji. Ini enak banget loh dimakan sama nasi anget. Bisa untuk bekal, bisa untuk sarapan, untuk makan siang, ataupun makan malam. Resep yang ketiga. Kali ini aku akan memasak tumis kecambah kedelai dan telur. Yuk langsung aja mulai memasak. Ini aku gunakan 250 gram kecambah kedelai. Aku buang akarnya dan udah aku cuci bersih. Kita sisihkan dulu kecambah kedelainya. Kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 1 batang daun bawang pre. Supaya lebih cepat untuk memotongnya, ini aku potong 2 kali lalu diiris tipis. Kalau misalkan mau diiris serong juga boleh, untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera. Setelah bawang pre diiris semua, kita sisihkan. Ini aku gunakan 6 siung bawang merah diiris tipis. Kalau masak tumis seperti ini, aku sukanya bumbunya diiris-iris, jadi lebih praktis. 1 siung bawang putih diiris tipis juga. Ini aku pakai 1 siung karena ukurannya besar. Kalau ukurannya kecil bisa gunakan 2 atau 3 siung. 1 biji cabai merah besar diiris serong. Kalau misalkan mau diiris bulat juga boleh. 3 biji cabai rawit merah diiris serong. Kalau suka rasa pedas, cabai rawitnya boleh ditambah. Panaskan minyak goreng secukupnya, masukkan dahulu bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aroma harumnya juga udah keluar. Selanjutnya masukkan cabai, tumis sebentar. Lalu masukkan kecambah kedelai, tambahkan 50 ml air, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh saus tiram. Ini enggak aku kasih garam karena saus tiram dan kaldu bubuknya udah asin. Tapi nanti kalau dirasa kurang asin, boleh ditambah garam. Kecambah kedelai ini beda ya dengan kecambah kacang hijau. Kalau kecambah kacang hijau cepat matang, tapi kalau kecambah kedelai ini matangnya agak lama. Jadi ini aku tutup dulu supaya benar-benar matang. Soalnya kalau kurang matang akan terasa langu. Setelah kecambah kedelai matang, lalu kita sisihkan, tambahkan 2 butir telur ayam. Lalu diaduk. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di B channel masak ini ada berbagai macam masakan harian, masakan yang enak-enak. Kalian boleh kunjungi video yang lainnya. Selanjutnya tambahkan daun bawang pre, lalu aduk sebentar dan kita masak hingga airnya ini benar-benar habis. Setelah air benar-benar habis dan kering seperti ini, tumis kecambah kedelai ini udah matang. Selanjutnya matikan api. Tumis kecambah kedelai ini sudah siap untuk disajikan. Tumis kecambah kedelai ini bisa untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Resep yang keempat, kali ini aku akan memasak rumpu rampe, masakan khas NTT. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Untuk sayurannya aku pakai 4 macam. Ini ada daun singkong, ada kacang panjang, ada kangkung, dan ada jantung pisang. Mestinya juga ada bunga pepaya. Berhubung aku lagi nggak ada, jadi bunga pepayanya aku skip. Selanjutnya kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 2 siung bawang putih diiris tipis. Setelah bawang putih diiris semua, selanjutnya kita sisihkan.
Ini aku gunakan 10 siung bawang merah, diiris tipis juga. Setelah bawang merah diiris tipis, selanjutnya kita sisihkan. Ini aku gunakan 3 biji cabai merah keriting diiris serong. Setelah cabai merah keriting diiris semua, lalu kita sisihkan. Ini aku tambahkan 2 biji cabai rawit merah. Kalau suka pedas, cabai rawitnya boleh dikasih lebih banyak. Panaskan minyak goreng secukupnya, masukkan dahulu bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aromanya juga udah harum. Selanjutnya masukkan cabai. Tumis kembali hingga cabainya layu. Setelah cabai layu, tambahkan 100 ml air. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin. Kalau nggak suka micin boleh di skip. Kalau suka gula boleh ditambah gula. Tapi kali ini aku masaknya tanpa gula. Selanjutnya masukkan semua sayurannya. Aduk dan masak dengan menggunakan api yang besar. Sudah lama nggak pernah masak rumpu rampe, jadi ada bumbu yang ketinggalan. Terasinya tadi belum masuk. Ini aku tambahkan 1 sendok teh terasi matang. Aku sih sukanya terasi yang disangrai, tapi misalkan mau diganti dengan terasi bakar juga bisa. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Setelah tercampur merata dan airnya udah benar-benar habis, sayurannya kayaknya juga udah matang, rumpu rampe udah jadi. Selanjutnya matikan api, siapkan piring, pindahkan ke atas piring. Aromanya enak karena ada terasinya, jadi aromanya makin sedap.